Di dalam kitab Lukas pasal 21 mulai ayat 34, kita jangan lengah, saudara. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarap oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Perhatikan ini. Jadi kalau saudara sekarang ini menghadapi masalah maupun menghadapi sakit penyakit, itu justru saudara harus mengucap syukur atau harus ribut? Mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara sedang diperingatkan di dalam dunia ini. Alkitab sudah berkata bahwa penghakiman di dalam kitab Petrus, bahwa penghakiman dimulai dari orang percaya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini dihakimi Allah di dalam dunia, ucapkan syukur. Jadi kalau saudara sekarang ini kena sakit, saudara harus sadar. Sebab tidak mungkin kamu kena penyakit tanpa seizin Allah. Kalau engkau dikenakan penyakit karena kamu berbuat dosa, setan menuntut kepada Allah untuk menghukum, kena kamu. Nah, kalau kena, kamu harusnya berkata apa? Puji Tuhan. Bukan puji Tuhan karena sakitnya. Tidak. Puji Tuhan. Aku kok sakit Tuhan? Berarti aku ada sesuatu yang kau tuntut, yang aku berbuat salah. Dan aku belum sadar akan kesalahanku, sehingga penyakit ini datang. Dan karena penyakit ini, aku sekarang sadar, mesti aku salah. Lalu kamu berdoa, Tuhan Roh Kudus, tunjukkan dong dosa-dosaku. Nah, nanti Tuhan tunjukkan. Ada seorang anak Tuhan. Dia sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu bangun pagi, mau nyelesain apa? Pekerjaannya. Lumpuh, stroke, waduh lumpuh, bawa ke rumah sakit, lumpuh separuh. Waktu lumpuh dia berkata, aku kok kena stroke, salahku apa? Mulai dia diam diri, mulai dia periksa. Roh Kudus mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan saudaramu itu? Waktu kamu ditipu, waktu kamu bagianmu dimakan dia, waduh aku sakit hati. Ampuni. Kamu stroke karena sakit, karena kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena kamu tidak mengampuni. Kamu pun tidak pernah diampuni oleh Allah, sehingga dosa-dosamu bertumpuk-tumpuk. Karena dia sakit hati, dia tidak bisa mengampuni. Alkitab berkata, engkau tidak mengampuni, engkau pun tidak diampuni. Betul tidak? Akhirnya dia sadar, betul Tuhan aku salah. Nah, setelah dia salah, dia bertobat. Benar Tuhan, aku bertobat. Aku sadar sekarang, aku ampuni saudaraku. Tuhan berkata, aku pun ampuni. Tapi setelah dia mendapatkan pengampunan, stroke-nya sembuh atau masih tetap? Hah? Sembuh atau tetap? Masih tetap. Belum sembuh total. Kenapa? Hukumannya durung dijalani kok. Saudara tahu, penjahat-penjahat yang divonis sama hakim, dok, 3 bulan. Dia berkata, Pak Hakim, saya bertobat. Terus hakimnya bilang, kamu sudah bertobat? Bebas, kok enak, penjaranya kosong. Oke, sudah bertobat? Baik, masuk dulu. Alami dulu. Betul tak? Tunjukkan dulu kamu benar-benar bertobat atau tidak. Nanti kalau sudah baik, 17 Agustus
ada remisi. Loh, dikurangi, bebas, keluar, bertobat sungguh. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen kerap kali bilang apa? Pak, saya ini sudah bertobat punya masalah, kok tidak barbar? Loh, saya bilang, kamu bertobat? Iya. Nyatanya aku sudah bertobat, terima Yesus, dibaptis. Masalahku kok tidak barbar? Loh, itu belum bertobat. Kalau kamu tanya gitu itu tandanya belum bertobat. Hah? Belum bertobat? Nah, kenapa? Kalau kamu bertobat, kamu kena masalah, kamu bertobat, kamu bilang terima kasih Tuhan, aku kena masalah sekarang di sini. Daripada nanti setelah mati kena masalah di neraka. Nggak barbar di sana. Di sini paling-paling berapa tahun selesai, mati, untung. Loh, betul nggak? Kalau engkau kena masalah, karena justru Allah itu kasih kepada saudara dan saya. Coba perhatiin Pak Peter tadi. Dia orang Kristen, loh. Dia dipakai Tuhan di kapal itu, apa? Dia itu sebetulnya sudah kenal Tuhan? Belum. Nyatanya Tuhan ngomong ya tidak ngerti kok. Betul tidak? Belum kenal sebetulnya. Kenapa kok bisa dipakai? Karena justru tidak ada yang dipakai. Betul loh. Karena tidak ada. Lah Tuhan yang berkuasa. Coba lihat Peter, oh Kristen, tapi lumayan lah Kristennya. KTP. Bukan karena dia kenal Tuhan. Lalu kalau saudara dicomot bisa tidak sama Tuhan? Bisa. Kenapa? Bisa. Sebab saudara sudah ngaku anak Tuhan, dia juga ngaku Kristen. Iya. Tapi KTP, iya. KTP itu bukan kartu penduduk loh. KTP itu K itu Kristen, T itu tanpa, P itu pengalaman. Loh, nggak punya pengalaman sama Yesus. Jadi KTP Kristen seminggu sekali ya. Itu KTP. Tapi kalau nanti ada masalah yang justru menghadapi mati dan hidup, Allah justru mau pakai. Siapa yang mau dipakai? Yang sedia. Kan di situ ada 2 orang Kristen loh. Kenapa yang satu tidak dipakai? Kenapa kok dipilih Peter? Sebab dia lebih nekat. Loh, betul nggak? Kalau orang itu yang satunya Kristen itu lebih nekat, pasti orang ini satunya yang dipakai. Sebabnya apa? Allah itu tahu hati, tahu pikiranmu. Kamu Kristen, tapi kalau disuruh nekat gak berani, ya gak bisa dipakai, betul nggak? Dia berani kok nekat tak? Pergi, anjungan, ya. Jalan ke sana, haluan, ya. Padahal nggak mungkin. Mungkin, karena apa? Tuhan tahu kok, ini nekatnya setengah mati kok. Loh, saudara tahu? Allah itu memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Jangan saudara ukur, waduh kalau saya tidak berani. Allah berkuasa dan Allah tahu apa yang ada di dalam diri saudara. Dan Allah dapat pakai engkau. Tidak terbatas siapapun juga. Tapi untuk dapat dipakai oleh Allah, harus ada tekad. Dan ada orang yang nekat, bukan tekad, nekat. Sebab apa? Sebab Allah tidak dapat menyatakan kemuliaannya tanpa orang itu sedia mati untuk dia. Ini saudara. Jangan saudara kira bahwa engkau dipakai Tuhan itu karena apa? Karena kamu tidak menghadapi masalah antara hidup dan mati. Masalahmu masalah biasa, ya pasti tidak dipakai. Tuhan tahu kamu tidak percuma. Tapi kalau sudah antara hidup dan mati, Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena kalau manusia masih bisa, Allah tidak turut campur. Kalau manusia sudah tidak mempunyai jalan, Allah baru turun tangan. Sebab itu mujizat Allah harus terjadi. Iya dah? Nah, jadi kalau saudara punya masalah yang masih ringan-ringan, Allah turut ambil bagian belum? Belum. Jadi pantesan orang Jakarta tidak banyak melihat mujizat. Sebabnya semua masih santai.
Tapi coba kalau kamu nanti terjun ke daerah di dalam keadaan yang sulit, lah itu kamu harusnya bilang puji Tuhan. Kenapa? Justru sulit. Nyatanya nanti kalau sulitan datang, Allah mesti turun tangan. Kalau tidak, Allah malu dong. Nah, ya toh? Bapak siapa yang membiarkan anaknya celaka? Tidak mungkin. Pasti ditolong, mati pun tidak apa-apa, bakal bangkit. Allah, ya tidak. Loh ini loh saudara, ini hidup kekristenan. Sebab Allah sudah berkata, Tuhan Yesus, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, oleh kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia ini. Saudara, zaman sekarang ini orang Kristen takut menderita. Mengapa penyakitnya tidak sembuh-sembuh? Mengapa masalahnya tidak beres-beres? Karena dia tidak mengucap syukur. Dia masih ribut, minta kesembuhan, minta masalahnya selesai. Justru itu tidak akan selesai. Saya katakan sekali lagi, tidak akan selesai. Tetapi kalau orang itu kehilangan nyawa karena Yesus, dia pasti mendapat nyawa. Sebab Alkitab yang ngomong. Jadi kalau saudara kena sesuatu masalah atau penyakit, ucapkan syukur. Bertobat, setelah bertobat, ngucap syukur. Tambah parah, puji Tuhan. Oh, kenapa? Karena kalau aku harus mati, aku pasti sudah masuk surga. Karena aku sudah bertobat. Kalau Tuhan mempunyai rencana dalam hidupku untuk menjadi saksi, Allah pasti sembuhkan. Loh, betul tak? Agak pusing, wong dia sanggup mengadakan segala perkara dari tidak ada menjadi ada. Makanya kalau saya menghadapi apa-apa, saya rileks. Saya kalau kena penyakit, saya selalu periksa. Tuhan, aku kok kena penyakit ini apa? Periksa. Setelah, aku dosa. Oh ya Tuhan, aku berdosa. Ini salah. Minta ampun. Apalagi Tuhan? Sudah, cukup. Puji Tuhan. Sakitnya tambah parah. Beneran. Saya mau gitu. Tambah parah. Puji Tuhan. Sebab ini ujian. Ini bukan lagi upah dosa. Tapi ini ujian. Nah, ngucap syukur. Sampai mepet. Mau mati. Puji Tuhan. Tuhan bilang, sembuh. Cukup. Cepat. Cepat. Soalnya apa? Coba perhatikan. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia pada waktu berhadapan dengan Raja Nebukadnezar, waktu dia dikatakan, kalau kamu mau menyembah berhalaku, kamu tidak usah masuk ke dapur api. Sadrah, Mesah, Abednego berkata apa? Maaf Raja, apapun yang terjadi kami tidak meninggalkan Allah. Tak ditolong pun, tak apa-apa, tetap aku tidak akan meninggalkan Allahku. Loh itu berarti kan berani mati toh? Iya. Lah apa bedanya sama kalau kamu penyakit? Ngadepi penyakit kanker. Raja penyakit atau kanker itu? Iya toh? Apa? Apapun yang terjadi, mati. Tak apa-apa. Aku tidak akan meninggalkan Yesus. Loh gitu. Masuk barusan ngadepi raja kanker aja. Ya kompromi deh. Kompromi lah. Malah kanker repot. Raja berkata 7 kali lipat panasnya ditambahi. Tidak apa-apa. Malah cepat. Ya bener tuh. 7 kali lipatan malah cepat toh. Sep. Angus bis. Orang yang gotong aja belum apa-apa. Dia yang gotongnya mati. Nah salah ya aku gotong-gotong lah. Cuma bukan masuk dewek. Lah ya toh. Nanti gotong-gotong sing gotong mati malahan. Saya pikir Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak berani masuk dan tidak mau masuk. Diikat, digotong. Salahmu. Nah, kalau saya ya tidak perlu. Tidak usah bawa gotong, tak masuk dewek. Lihat. Orang di dalam Yesus segala perkara bisa. Masuk. Ikatan terlepas. Loh, yang terbakar ikatannya apa? Tubuhnya Sadrah, Mesah, Abednego. Ikatannya. Loh, kenapa rambutnya tak terbakar? Kok talinya terbakar? Lucu dong. Coba kamu diikat tanganmu, bakaran talinya. Tali ini kebakar, tanganmu turut kebakar enggak? Hah? Turut. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego diikat, masuk. Tali ini kebakar, tubuhnya tidak. Nah, itu Yesus. Nah. Sebabnya apa? Di dalam Yesus
hukum alam ini tidak berlaku. Contohnya, coba bayangin. Lihat di dalam Lukas pasal 24. Supaya saudara dan saya itu sadar dan hidup di dalam kenyataan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Lukas pasal 24 ayat 38 mulai. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Perhatikan saudara. Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya kumpul, masuk melalui apa? Pintunya dikunci semua enggak? Masuk jeblos enggak? Jeblos enggak? Padahal dia punya tulang dan daging. Waktu murid-murid dia tidak percaya, Tuhan Yesus bilang, ke muridku ini kok bandel amat, gablek, gak percaya, raba, masih gak percaya. Punya makanan enggak? Punya, kasih ikan goreng. Lu lucu, lawang pergi pertemuan kok ngantongi ikan goreng. Ini aneh enggak? Aneh enggak? Enggak kebetulan saudara. Kenapa? Ini kenyataan. Orang Kristen tuh kemana-mana ngantongi. Yang diurusi apa? Makan terus. Lalu Tuhan berkata, kamu punya ikan goreng, amalnya makanan? Ada, Tuhan ini ikan goreng. Ya, dimakan. Tuhan makan ikan goreng. Lalu ikan goreng itu masuk dalam perut Yesus. Pada waktu Yesus keluar lagi, ikan gorengnya turut tembus tembok pada. Atau dia tembus ikannya keri. Ikan goreng itu pada waktu masuk perutnya Yesus, terus Yesus setelah berkata-kata dia pergi lagi, blus hilang. Ikan gorengnya turut tembus atau ketinggalan? Ikut Yesus atau ketinggalan? Ikut. Loh, ketinggalan. Loh, jadi Yesus keluar ikannya keri. Ikut. Oh sudah masuk di perutnya Yesus kok. Mau suruh ketinggalan gitu, copot. Nah itu kan sudah dipunya sama Yesus. Lah kalau ketinggalan nanti bagaimana? Jadi apa? Nggak berupa ikan lagi itu. Saudara tahu, ikan goreng pada waktu masuk dalam tubuh Yesus tembus tembok. Saudara dan saya, Alkitab berkata Pak Yesus, kalau engkau di dalam aku, engkau di dalam aku, ikan goreng sama enggak? Engkau di dalam aku, kata Yesus, ikan goreng masuk perutku, sama enggak? Jikalau engkau di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja kamu akan dapat. Jikalau engkau di dalam Yesus, masalah apapun hukum alam tembus. Masuk kalah sama ikan goreng? Loh, betul enggak? Masuk kalah sama ikan goreng? Gampang toh. Kamu masuk saja di dalam diri Yesus, firman masuk dalam kamu, apa saja yang kamu lakukan dapat. Enak ya, itu rahasianya saudara. Maka dari itu kesembuhan akan terjadi dengan sendirinya. Jangan saudara ribut, kok tidak sembuh-sembuh ya? Lah, itu tandanya kurang percaya. Semua dimulai dari dalam. Anak Tuhan tadi yang kena stroke karena ada sakit hati. Saudara punya penyakit karena dosa terhadap Allah. Saudara bertobat, dari dalam dibersihkan. Firman yang menjelma menjadi daging.
Bukan daging jadi firman. Kok balik? Hati lebih dahulu, roh yang menjelma menjadi satu kenyataan. Jelmakan Yesus di dalam hidupmu. Jelmakan firman menjadi satu kenyataan dalam hidupmu. Jadi saudara itu gampang. Saya terus terang kalau sakit saudara, saya tidak pernah gini. Minta Tuhan sembuh. Bertobat dulu, habis itu mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, apa terjadi? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara Engkau lakukan ini untuk kebaikanku. Terima kasih. Kalau Engkau hukum sekarang, di surga aku akan bebas dan tidak usah di dalam neraka. Terima kasih. Lalu apa? Sakit ini. Oh, ini perkara sepele. Aku sudah bertobat dan aku mau jalani. Terima kasih. Pada waktunya kamu harus kabur. Dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Selesai. Lari sendiri. Gak tahu bagaimana caranya, tahu-tahu kok hilang. Beres. Gak usah khawatir. Seperti seorang ibu yang sakit kanker stadium keempat. Dia berkata, ini ganas sekali dan maksimal 3 bulan, tidak lebih, dokter bilang. Lalu dia berkata, Pak, aku cuma divonis dokter 3 bulan. Kalau divonis dokter 3 bulan, ucap syukur. Kenapa? Lah, berarti waktumu cuma tinggal 3 bulan. Nah iya, malah cepat lebih enak. Ya Pak, tapi aku belum terjawab apa-apa. Jangan khawatir, tidak ada yang terlambat. Cepat-cepat sekarang. Ya pagi, baca Alkitab, berdoa, mengucap syukur, supaya kamu punya kekuatan seperti yang Allah katakan. Punya kekuatan untuk menghadap anak manusia. Lakukan. Wah, dia bilang, iya Pak, sudah 3 bulan, tidak usah diingat-ingat ya Pak, nanti datang sendiri, selesai sendiri. Ya, baca Alkitab, berdoa. Sebentar lagi bilang, Pak, ini kok sudah gerimis-gerimis, sudah mulai jalar Pak, kata dokter. Loh, perhatiin perkara-perkara. Urusan itu kamu bilang, ini aku tidak mau terpancing, ini urusan daging. Baca Alkitab, berdoa, terus. Saya bilang, tahu-tahu sudah 3 bulan lewat. Badannya tambah gemuk. Lalu dia bilang, bagaimana? Wah, pokoknya aku tidak peduli. Besok lusa mati. Kapan dokter 3 bulan. Justru orang bilang, sejak kapan? Dihitung-hitung, loh kok setengah tahun? Loh, kalau gitu lewat. Dia balik ke dokter ya. Dok, katanya saya 3 bulan. Namanya siapa? Ini, dicari. Ya, kankernya sudah. Wah, tuh sudah tak bisa ini. Mana dokter? Kok tidak tambah? Diperiksa. Loh, kok malah ngecil, hilang. Kamu tambah gemuk. Iya. Nah, bukan kanker yang gemuk, saya gemuk. Berarti dia gemuk, kankernya cilik. Loh, dokter bilang, pakai obat apa? Yesus. Sembuh sampai sekarang sudah 2,5 tahun dan tidak pernah kembali. Yesus. Betul enggak? Kalau saudara itu takut kehilangan nyawa, kamu bahkan takut mati. Jadi ini. Tapi kalau saudara berani di dalam Yesus dan firman-Ku di dalamnya, jangan kamu takut. Kamu harus berdoa. Kamu harus mengikuti firman, berdoa supaya kamu mendapatkan kekuatan pada waktu Yesus datang kembali. Jangan saudara bilang, kapan Pak datang? Aku bilang, tidak usah ngurusi, setahun lagi, belum tentu. Siapa tahu kalau besok kamu sudah didatangi Tuhan. Ya toh, saudara tahu besok terjadi apa? Tidak tahu toh. Nah, kalau tahu Tuhan datang sendiri pada kamu, ayo nak pulang, mau apa? Kamu bilang mau pulang, katanya Oktober 92. Lalu Tuhan bilang, ya itu untuk umum, untuk tapi untuk kamu besok. Bingung enggak kamu? Terus nangis. Jangan Tuhan, tunda dong loh. Sudah selesai. Saudara tahu. Saudara enggak usah ngurusi yang tahun depan. Hari ini ada kesukarannya sendiri. Besok ada kesukarannya sendiri. Hari demi hari. Tuhan Yesus ngomong sama saya, saudara, waktu minggu yang lalu saya di Surabaya. Tuhan berkata begini, Yusa,
Aku berkata, apakah nanti kalau anak manusia datang mendapati iman di bumi? Kaget saya. Tuhan, berarti kalau engkau nanti datang, banyak orang Kristen tidak sadar akan kedatangan Tuhan karena tidak punya iman, betul tak? Lalu saya berkata, wah kalau gitu banyak yang ketinggalan Tuhan. Ya. Wah kalau gitu jangan datang rombongan Tuhan. Datanglah sendiri-sendiri sajalah, lumayan. Sebabnya kalau rombongan, demikian Tuhan datang, tidak ada pertolongan. Tapi kalau Tuhan datang sendiri-sendiri, Tuhan akan memperingatkan, memperhatikan. Loh, karena Tuhan itu menyayangi kamu pribadi demi pribadi. Sehingga pada waktu itu saya berkata, loh kalau gitu, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Tuhan berkata apa? Lihat zaman sekarang, iblis memberikan apa? Jerat-jerat dengan cara bangun tidur, orang sudah sibuk dengan masalahnya dan tidak ada kesempatan untuk memikirkan tentang hal Yesus dan imannya. Masuk kantor, sibuk semuanya. Udah masalahnya dibuat ruwet sama setan sehingga akhirnya tidak punya kesempatan untuk mikir Yesus. Lah kalau tahu-tahu Tuhan datang siang itu, kamu di mana? Sedang ribut sama urusanmu, betul enggak? Itu jerat setan. Tuhan berkata, jangan jaga hatimu, jangan sampai syarat dengan perkara-perkara daging dunia. Lalu saya berkata, bagaimana caranya? Ajarkan mereka seperti yang kamu sudah aku ajarkan. Bangun pagi. Sebelum masuk kerja, pagi hari sebelum jam 5, menghadap kepada Tuhan. Lalu katakan, Tuhan, apa yang hari ini aku harus lakukan? Loh. Meskipun saudara bekerja, itu melakukan pekerjaan Allah. Meskipun saudara kerja di kantor, saudara melakukan pekerjaan Allah. Jadi saudara bangun pagi, menghadap dulu, membaca firman, menyembah Dia, dan katakan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan hari ini? Nah, kalau kamu tiap pagi begitu, seandainya kamu di kantor sibuk sekalipun, Allah datang, kamu tertolong. Karena hari ini kamu sudah siap apa yang aku lakukan hari ini. Pasti siap toh? Dan kalau Tuhan mau datangnya siang, Tuhan bilang, siap-siap aku mau datang. Loh. Tapi kalau hari itu ngantuk Tuhan. Masuk kantor sibuk, Tuhan datang. Di mana kamu? Tinggal. Maka dari itu Tuhan berkata, kamu ajarkan seperti yang Allahmu ajarkan kepadamu. Bangun pagi. Tiap pagi kamu katakan. Karena apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Loh, kalau saudara dan saya melakukan pekerjaanmu itu menyelesaikan dengan pimpinan Roh Allah Kudus, engkau mempermuliakan Allah. Saudara tahu? Jangan saudara kira kalau saudara pergi kantor kerja, bisnis itu tidak memuliakan Allah. Itu memuliakan Allah. Asalkan kamu lakukan bersama dengan Yesus Tuhan, dengan Roh Allah Kudus. Cara memuliakan Allah bukan hanya di sini, saudara. Kalau engkau dan saya memuliakan Allah cuma di sini, maka sehari demi sehari berapa jam yang kamu sudah hilang di kantor. Tetapi di kantor pun kamu bisa memuliakan Allah. Karena kamu melakukan pekerjaanmu bersama dengan Allah. Itu menyelesaikan tugas yang Allah berikan. Maka dari itu, saudara harus baca Alkitab. Sehingga tiap pagi kamu bangun, kamu bersama dengan Allah. Dan kalau saya, aneh lagi sembahyangnya. Saya kalau pagi berkata gini, Tuhan, aku hari ini mau apa yang aku harus lakukan? Dan aku tahu Tuhan, Engkau punya rencana hari ini di dalam hidupku. Dan aku tahu aku punya kelemahan. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus, paksakan rencanamu itu berjalan dalam hidupku. Sebab aku tahu rencanamu indah bagiku.
Harusnya begitu. Sehingga kalau hari ini mau terjadi apapun, rencana Allah yang terjadi dalam hidupku, bukan aku sendiri. Kenapa saya berdoa? Paksakan Tuhan. Karena setan selalu menghadap Tuhan. Dia berkata apa? Allah, engkau tidak bisa memaksa manusia. Allah sudah pernah memberikan wewenang kepada manusia untuk memilih yang baik maupun yang jahat. Kalau saya yang minta, Allah paksakan rencanamu dalam hidupku. Setan bisa nuntut enggak? Tidak bisa. Kalau setan bilang, Allah kamu tidak bisa memaksa. Allahnya bilang apa? Setan, dia yang minta. Setannya bilang, dia minta. Iya, dia minta. Manusia, dia minta. Yesus berkata apa? Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Sebabnya apa? Saudara itu cuma minta apa selalu? Saudara kalau baca Alkitab, yang diperhatikan janjinya Tuhan atau peringatannya Tuhan? Yang nyentel di sini sama di sini itu janjinya atau peringatan-peringatannya? Janji. Kenapa kok janji? Yang enak-enak soalnya. Itu orang Kristen. Makanya malah gak dapat janji. Gak dapat digenapi. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan yang diperingatkan. Saudara masuk asuransi. Asuransinya gantinya kalau mati, kalau saudara kecelakaan diganti 100 juta, 200 juta. Waduh enak ya. Bayarnya murah 10.000. Tapi saudara bilang, wah janjinya bagus. Aku tertarik sama janji-janjinya. Asuransinya bilang apa? Bayar dulu. Bayar apa? Preminya 10.000. Oh, aku punya ini cuma 1.000. Tidak bisa. 10.000. Kamu dapat 100 juta. Kalau kamu tidak bayar yang 10.000, dapat tidak? Tidak. Kalau kamu cuma memperhatikan janji-janjinya Yesus, peringatan-peringatannya tidak pernah kamu perhatikan, kamu dapat tidak? Tidak. Perhatikan akan peringatan-peringatan Tuhan. Maka kamu lakukan bagianmu, Allah otomatis akan melakukan bagiannya. Sebab Allah tidak mungkin bohong. Iya toh? Kalau kamu diperingatkan, aku suka gini, aku suka gini. Kalau engkau mengasihi aku, baca firmanku, lakukan firmanku. Nah, kamu baca, kamu lakukan. Allah mesti melakukan janjinya. Ini loh saudara. Makanya bagi saya, semua digenepi sama Tuhan. Enak, rileks. Makanya saya itu orangnya tidak pernah pusing. Ngadepi apa? Rileks. Ketawa aja. Kenapa? Aku tahu, tambah parah tambah baik. Allahku mesti bertindak. Makanya saya tidak pernah takut. Pada waktu saya di Irian Jaya, saudara, sedang naik perahu kecil, tengah malam jam 12, tembak sama OPM. Bayangin. Saya bilang, wah loh kok ditembaki. Nah ini dia kena kan bolong. Mati ya. Terus anak perahunya anak Tuhan, orang Irian. Dokter, kita ini cuma milih 2 jalan. Darat dipotong. Kalau darat kepala kita copot. Itu OPM. Kalau kita tidak darat, perahunya lubang. Aku bilang, lah kamu punya Tuhan enggak? Punya. Tapi Tuhan ini tidak jawab. Tolol aku bilang. Saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang, darat. Saya bilang, darat. Dokter. Aku bilang, darat. Allah berkata pada saya, darat, darat. Darat, saudara. Setelah darat sampai di darat, orang Republik, potong. Ini anak buah saya. Tenang, aku bilang, mati untung. Lalu saya bilang, siapa kamu? Orang Republik. Saya bilang, saya dokter, mau turni. Saya bilang, ke pulau. Apa terjadi saudara? Ganasnya orang kayak gitu. Orang Irian.
Di tengah-tengah keramaian kayak gitu, ada satu orang irian juga keluar. Dia lihat, oh, stop, jangan ganggu dia. Dokter, pendeta, hamba Tuhan. Kaget aku, semua diam. Pendeta, dokter, pendeta, hamba Tuhan, jangan ganggu. Dia datang, nyalami saya. Dokter, siapa kamu? Saya ini orang penjara. Saya bisa melarikan diri. Nah, kok kamu kenal saya? Dokter tiap minggu kan khotbahnya di penjara. Oh, ini dokter mau pergi ke ke pulau, ya. Jalan dokter, kami jamin tidak akan ada orang ganggu kamu, karena kamu hamba Tuhan. Allah. Saya bilang dulu, selamat, ayo naik. Saudara tahu, saya menghadapi kematian berkali-kali, tapi Allah luar biasa. Apa yang diceritakan Peter, saya ngalami di Tanjung Irian Barat. Gelombangnya itu tingginya tuh, aku sampai belum pernah lihat gelombang kok tinggi puluhan meter. Saya pakai perahu itu cuma lebarnya 1,5 kali 4,5 meter. Lah itu gelombang kok puluhan meter. Saya bingung. Apa Tuhan ini apa? Tuhan berkata apa? Lah kamu tadi tanyang minta lo. Kenapa saudara? Sebab saya pulang dari Jayapura ke Biak naik perahu. Berangkat dari sana jam 5, tepat jam 12 di Tanjung itu terjadi perputaran angin. Dan tukang perahu berkata, tiap jam 12 malam Pak, sampai jam 1, ini terjadi pergantian udara. Dan gelombangnya itu puluhan meter. Saya bilang, Tuhan, aku mau pulang sekarang. Ini tukang perahu berkata, ini gelombangnya puluhan meter, kita mati di sana. Tuhan, aku pulang dah. Tuhan berkata apa? Kamu berani enggak? Loh, kalau kamu tanya gitu aku sih berani. Tak apa-apa. Nah, kalau berani ya jalan. Lah, persis di situ jam 12. Iya. Lah nanti kalau anginnya datang, loh kamu percaya enggak? Bisa diundur. Oh ya, unduran enggak? Oh ya, mundur maju. Saya bilang, berangkat. Dokter, di situ persis. Enggak apa-apa, mundur. Apanya yang mundur? Gelombangnya. Masa dokter? Gak mungkin, itu alam setiap jam 12 sampai jam 1. Wah, sudah percaya saja. Kalau kamu gak lihat malapetaka, gak lihat mujizat, saya bilang. Tapi kita nanti mati semua dokter. Kamu sama saya harga mana? Dia bilang, ya, dokter berani? Berani, masuk kamu gak berani? Ngomong berharga saya bilang. Berani dia. Persis jam 12 dia lihat awan gelap di sana, dia bilang, itu dokter. Enggak apa-apa, kita belum datang, nanti diundur. Kalau kita sudah lewat, dia datang. Wong itu Allah, aku bilang. Allah itu sanggup mengubahkan masa dan cuaca. Aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, tunggu sampai aku lewat, baru kamu datang. Saya rileks sambil lihat-lihat gitu, dia jalan pakai perahu kecil. Saya lewat jedal. Situ datang, baru saya ngeri. Ngerinya apa? Kayak gitu tuh. Saya sendiri yang jaraknya berapa puluh meter, kena di loncat-loncat kayak 2 meter, naik turun. Saya bilang, Tuhan kayak begini, nggak lain kali nggak mau. Aku nggak ngira kalau sampai kayak gini Tuhan. Lah kok puluhan meter kayak gitu. Lah perahuku kecil, lah aku jadi apa ini? Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengalami malapetaka, tidak lihat malapetaka, kamu tidak percaya. Tidak akan melihat kuasa dan kemuliaanku. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, kalau kamu menghadapi masalah, ucapkan syukur. Periksa diri. Kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu.